Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan mengenai pengembangan REST service. Secara spesifik, kita akan mempelajari tentang aturan-aturan dalam mendesain URI yang dipakai dalam REST service. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan aturan-aturan dasar dalam mengembangkan URI yang dipakai di REST service. Kita terlebih dahulu akan flashback sedikit mengenai konsep services dan REST service. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai aturan-aturan dasar dalam mendesain REST service. Mari kita mulai. Kita terlebih dahulu akan flashback sedikit mengenai konsep service dan API contract. Seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sesi-sesi sebelumnya, bahwa service adalah sebuah program yang mengekspos fungsionalitasnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh pihak lain di luar dari provider. Jadi yang memberikan atau yang mempublikasikan fungsionalitas disebut dengan provider, service provider, sementara yang menggunakan adalah service consumer. Nah, provider ini menyediakan mekanisme untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan fungsionalitasnya dalam bentuk API. Nah, API ini sendiri definisikan dalam bentuk kontrak. Jadi ada sebuah kontrak yang mendefinisikan atau yang menspesifikasikan API. Nah, dalam sebuah API specification atau dalam sebuah kontrak, di sana didefinisikan apa saja atau seperti apa sih API yang tersedia, begitu ya. Jadi layanan apa yang tersedia, services apa yang tersedia, API-nya seperti apa saja parameternya, dan seperti apa nanti responnya. Jadi itu semua didefinisikan dalam API contract atau service contract. Sebenarnya REST service ini adalah bentuk yang lain dari services yang sudah pernah kita bicarakan, yaitu SOAP based service. Nah, di sini konsep REST service sendiri adalah bagaimana sebuah data atau sebuah resource itu direpresentasikan, lalu representasinya ini ditransmisikan, ya, dikomunikasikan antara si provider dengan consumer. Jadi ada sebuah resource yang punya state, lalu state dari resource tersebut direpresentasikan dalam suatu bentuk, ya, misalnya bisa dalam bentuk JSON, bisa dalam bentuk XML, lalu representasinya ini ditransmisikan back and forth dari provider ke consumer lagi balik ke provider, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya REST ini idenya seperti itu tadi. Jadi ada transmisi state, ya, state yang direpresentasikan dalam bentuk tertentu. Nah, sebenarnya REST ini ada 3 unsur penting, ya. Yang pertama tentang resource. Nanti kita akan bicarakan juga di sini mengenai resource hierarchy. Lalu ada verbs, ya. Verbs ini sebenarnya tidak hanya verb saja, tapi juga HTTP response code. Nanti di sana kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Lalu ada representation. Representation bisa bentuknya XML, bisa bentuknya JSON, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh saja, meskipun yang akan sering digunakan adalah dalam bentuk JSON. Kita akan mulai masuk pada topik utama dari sesi kita kali ini, yaitu mengenai design. Nah, secara spesifik kita akan membicarakan mengenai bagaimana mendesain URI, ada aturan-aturannya nanti. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan membicarakan secara umum mengenai design phase atau fase desain, ya, pentingnya fase desain. Secara spesifik lagi, ini desain REST service, ya. Nah, perlu diingat bahwa service yang dipublikasikan itu pada dasarnya ditujukan untuk external entity atau external application, ya, aplikasi di luar dari si provider, ya. Meskipun kadang-kadang si provider ini pun berperan sebagai consumer, ya. Jadi consumer terhadap service yang dia sendiri yang sediakan. Bisa seperti itu, ya. Nah, meskipun demikian, karena target utamanya itu di luar dari aplikasi itu sendiri, layanan itu dibuka untuk aplikasi di luar dari aplikasi itu sendiri, ya, pada consumer tertentu.
Nah, jadi kadang-kadang target audience dari service kita itu, meskipun di awal sudah ditentukan, misalnya target audience saya adalah perusahaan-perusahaan perbankan misalnya ya, tapi bisa saja di suatu saat, di masa depan itu nggak hanya perbankan yang pakai, servis yang kita berikan, tapi bisa saja misalnya e-commerce ya, ikut menggunakan, servis yang kita sediakan. Jadi kita punya target audience, initial target audience, tapi kadang-kadang, bukan meleset ya, tapi berkembang menjadi, apa namanya, perusahaan atau jenis-jenis organisasi yang lain juga menggunakan servis yang kita pakai. Itu nggak dosa ya, tapi itu sebuah, sesuatu yang baik ya. Nah, jadi di sana bisa kita ambil, garis merah bahwa kadang kita tidak tahu pasti siapa sih consumer dari, servis yang kita kembangkan. Bisa saja target audience kita, bisa saja di luar dari, target audience kita ya, bisa seperti itu. Dengan memperhatikan hal-hal tadi bahwa kita bisa saja tidak tahu pasti siapa sih pengguna dari servis yang kita berikan ya, bisa saja target audience kita atau bisa saja di luar dari target audience kita. Nah, kita kadang tidak tahu pasti ya, ya bisa saja kita tahu pasti, tapi kadang kita tidak tahu pasti siapa pengguna servis kita. Bisa saja di antara pengguna servis kita ada yang benar-benar dependen atau ketergantungan terhadap servis kita dalam bisnis mereka. Misalnya Anda punya sebuah layanan atau servis yang digunakan untuk mentransfer uang misalnya ya. Nah, pada API Anda ada dua buah parameter nih misalnya saja. Parameter pertama itu Anda specify itu adalah nomor rekening tujuan dan parameter kedua adalah jumlah uang yang akan dikirim ya, jumlah uang yang akan dikirim. Nah, misalnya nih suatu saat Anda pikir kayaknya posisi dari parameter ini kurang mantap gitu atau atas pertimbangan tertentu Anda perlu membalik ya. Jadi yang tadinya parameter pertama itu berisi nomor rekening dan parameter kedua berisi jumlah uangnya yang mau ditransfer atau mau dikirim. Ini Anda balik ya, menjadi parameter pertama jadi jumlah uangnya, lalu parameter kedua adalah rekening tujuannya. Bisa saja Anda balik. Nah, ketika Anda balik, Anda lakukan change, maka bisa saja dampaknya itu negatif terhadap pengguna-pengguna kita. Bayangkan kalau penggunanya banyak, akan bisa saja menghasilkan chaos ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana yang ekstrim sebenarnya sih, yang menunjukkan bahwa perubahan terhadap servis yang Anda sudah publikasikan itu berdampak atau bisa berdampak buruk terhadap bisnis mereka atau terhadap proses bisnis mereka. Jadi Anda harus hati-hati ketika melakukan perubahan terhadap publish service atau service yang sudah dipublikasikan. Jangan sampai pengguna dari service Anda menjadi rugi ketika menggunakan service Anda. Kan mereka menggunakan service kita atau service Anda itu karena mereka butuh Anda. Karena mereka berpikir mereka bisa men-solve problems dengan menggunakan service Anda. Nah, ini kalau pakai service Anda tuh malah jadi hancur ya, nightmare ya. Jadi harus hati-hati. Nah, memperhatikan hal-hal tersebut, maka kita bisa ambil garis merah atau ngambil precaution bahwa sebaiknya kita mendesain service sebaik mungkin sedemikian rupa sehingga jika ada perubahan di masa depan, jika terpaksa ada perubahan di masa depan, dampaknya itu bisa ditekan sesedikit mungkin. Meskipun demikian, kalau bisa service itu nggak berubah ya, kalau bisa. Tapi pada kenyataannya enggak ya, pasti ada perubahan-perubahan. Tapi kita harus desain sedemikian rupa sehingga perubahan itu tidak akan berdampak fatal ya. Atau kalaupun ada dampaknya, jangan sampai dia itu bikin chaos segitulah kira-kira. Nah, kemudian jika kita mendesain dengan baik ya, tadi kita bisa menghindari chaos, maka ada kemungkinan atau kemungkinan besar ya klien kita itu akan happy dengan kita karena ketika ada change mereka belum sadar gitu ya, terus mereka masih tetap pakai service kita, dia tidak akan merasakan bahwa oh ada perubahan ya, tidak ada perubahan yang mengganggu bisnis mereka ya, sampai kemudian mereka sadar ada perubahan ya, mereka akan melakukan adjustment di internal bisnis proses mereka
sehingga comply dengan service yang mereka pakai dari provider. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai konsep URI, dan di sini ada juga URL. Nah, URI dan URL ini adalah aspek yang sangat penting dalam REST service. Di sana ada konsep juga yang namanya resource. Apa sih resource itu, gitu ya? Jadi URI itu adalah singkatan dari Unified Resource Identifier. Sementara kalau kita breakdown ya, dari resource dulu terlebih dahulu ya, karena ini adalah key-nya. Jadi resource adalah konsep atau benda atau a thing ya, sesuatu gitu ya, benda, sesuatu, kamu, saya, ini itu semua adalah resource ya, kira-kira seperti itu. Segala macam benda itu bisa kita anggap resources. Nah, tapi dalam konteks ini resource itu adalah data bentuknya ya. Jadi ada sebuah data itu punya state ya, punya attribute, punya value. Kemudian resource identifier, tadi kan namanya kan Unified Resource Identifier ya. Kemudian resource identifier sendiri adalah sebuah nama unik yang diberikan pada sebuah resource. Jadi satu resource akan punya satu resource identifier yang unik terhadap dirinya. Jadi kalau kita punya dua resource identifier, maka dua resource identifier ini harusnya berbeda kalau merujuk kepada benda yang berbeda atau merujuk kepada resource yang berbeda. Tapi kalau menuju ke resource yang sama, maka resource identifier ini harus sama juga. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa nggak ada dua resource identifier yang berbeda tapi menuju kepada resource yang sama? Ya, jawabannya enggak ya, itu namanya tidak unik ya, harus unik padahal. Oke, kemudian URI. Nah, URI ini adalah sebuah format yang digunakan untuk mengidentifikasi resources ya. Nah, terus apa bedanya dengan URL? Nah, kalau URI itu fokus pada naming ya, pemberian nama, bagaimana cara supaya unik. Sementara URL itu membicarakan mengenai bagaimana mengakses resources tersebut dengan menggunakan URI yang disediakan. Ya, jadi kalau URL itu sudah ada mekanismenya, misalnya HTTPS ya, menggunakan HTTPS. Kemudian misalnya menggunakan FTP ya, menggunakan SMTP dan lain sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Ada protokol di sana. Sementara kalau URI itu belum ada protokol atau protokolnya tidak ditentukan secara spesifik. Sementara URL sudah ada protokol, sudah ada bagaimana cara mengaksesnya. Apakah menggunakan FTP atau menggunakan yang macam-macam ya, protokolnya banyak sekali ya. Kira-kira idenya seperti itu, membedakan antara URI dengan URL. URI fokus pada namingnya, bagaimana membuat atau menamai suatu resource itu secara unik, sementara URL fokus pada bagaimana caranya, cara mengakses mengakses resource yang unik tadi yang sudah dinamai secara unik. Berikut ini adalah URI format. Di sini sebenarnya format ini tidak hanya URI tapi juga ada URL-nya di sana, ada aspek URL-nya, yaitu adanya scheme. Ya, scheme di sana adalah protokol ya, bisa HTTP, HTTPS, FTP, whatever. Nah, untuk URI sendiri sebenarnya fokus pada aspek domain name sampai fragment. Kita ada domain name, misalnya seplayground.com, misalnya contoh ya. Kemudian ada path-nya /something something /something something /something something, itu path. Kemudian ada bagian yang sebenarnya di sini opsional, yaitu query dan fragment ya. Ini bagian yang opsional. Nah, kita coba lihat dua buah contoh URI berikut. Di sini ada API lib seplayground.com, ini adalah full domain name-nya. Lalu yang pertama, URL yang pertama itu punya path, yaitu books/144 sekian 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 sekian. Nah, sementara yang kedua itu path-nya 7E1A bla 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 bla. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya langsung kita bisa nge-sense ya bahwa URL yang pertama itu jauh lebih meaningful. Kita bisa langsung, oh ini kayaknya buku, terus 144 ini kayaknya ID atau semacamnya gitu ya. Nah, beda dengan yang di bawah itu 7E1A ini apa-apaan ini? Gitu ya, ini kayak aduh kriptik banget ya. Sebenarnya adalah untuk apa namanya? Random number gitu ya, untuk universal ID.
untuk URI yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan ya, URI yang pertama itu jauh lebih meaningful bagi manusia. Sementara yang kedua itu jauh lebih meaningful untuk kalau untuk mesin sih dua-duanya meaningful ya, dia nggak ada masalah ya menginterpretasi yang pertama atau yang kedua. Nah, bedanya adalah untuk manusia itu jauh lebih enak baca yang pertama. Ya, jauh lebih mudah untuk dipahami, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk mesin dua-duanya suitable, untuk manusia hanya yang pertama yang suitable. Nah, bagaimana dengan yang suitable bagi manusia dan mesin ya? Tentu pilihan yang pertama ya, URL yang pertama itu bagi manusia jauh lebih suitable, tapi bagi mesin ya nggak ada masalah. Ya, kalau yang kedua, bagi mesin itu nggak ada masalah, sama kita manusia, wah ini painful banget ya untuk memahaminya. Nah, kira-kira seperti itu ya mengenai apakah URI itu baiknya dikembangkan dengan orientasi kita sebagai manusia atau orientasi mesin. Seharusnya atau sebaiknya orientasinya adalah bagi keduanya, baik manusia dan mesin. Kita akan mulai masuk dengan aturan-aturan yang akan dipakai dalam mengembangkan atau mendesain URI yang akan dipakai untuk reservice tentunya. Nah, kita akan mulai awali dengan general URI rules. Jadi secara umum ya, URI rules itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kita gunakan slash atau forward slash untuk mengidentifikasi atau mengindikasikan resource secara hierarki. Jadi resource itu ada hierarkinya, nanti kita bicarakan, tapi kita menggunakan slash untuk memisahkan hierarki ya, menunjukkan adanya hierarki. Jadi di sini contoh ya, dua contoh pertama ini ada full domain name-nya, kemudian ada path-nya ya. Path-nya adalah books, jadi ini adalah sebuah resources, kemudian slash 144 bla 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 itu satu resources lagi, lalu ada slash chapters itu satu resources lagi. Jadi ini ada tiga resources yang masing-masing punya kategori tertentu. Nanti kita akan bicarakan kategorinya, ada levelnya. Nah, kemudian yang di bawah ada dari GitHub ya, ada GitHub, kemudian ada repos, repository, kemudian ada security, ini adalah username-nya, kemudian ada nama repositorinya ya, repositorinya namanya Hello World, kemudian commits. Jadi sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 buah resources yang berbeda-beda kategorinya ya. Jadi ini ada hierarkinya. Nanti kita bicarakan belakangan. Untuk rules yang kedua adalah tidak menggunakan forward slash pada akhir dari URI. Kenapa tidak menggunakan forward slash? Karena maknanya seolah-olah seperti directory yang belum selesai, ya. Jadi contoh tuh API lib seplayground.com/books/144 bla 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 bla. Lalu di paling akhir tuh ada slash-nya. Nah, itu artinya atau dimaknai seperti oh ini kayak directory gitu ya, padahal sebenarnya enggak. Itu adalah satu resource berhenti sampai di 14493 bla 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 itu ya. Jadi harusnya berhenti di sana, tidak pakai forward slash lagi di bagian akhir ya. Karena kalau ada forward slash di bagian akhir maknanya seperti directory, padahal bukan gitu ya. Padahal di sini maksudnya bukan directory ya. Jadi meaningnya akan jadi berbeda. Kita akan mulai masuk ke rules yang ketiga ya. Rules yang ketiga adalah gunakan hyphens atau dash gitu ya. Gunakan hyphens untuk better readability. Jadi kita bisa memahami lebih baik ketika kita punya lebih dari satu kata untuk mencerminkan sesuatu. Misalnya contoh di sini kita sedang nge-search ya, untuk contoh yang pertama ya, kita nge-search buku yang judulnya RESTful API. Nah, kan sebenarnya RESTful API ini dua buah kata lah kita bilang ya. Ada RESTful dan ada API. Nah, untuk spasi di antara RESTful dan API kita menggunakan dash atau menggunakan hyphens, tanda hubung ya, untuk merekatkan keduanya gitu loh. Jadi ini lebih readable ketimbang ada tempelin semua RESTful API, which is maknanya jadi berbeda dengan RESTful spasi API gitu ya. Nah, ini karena kita menggunakan URI maka tidak boleh ada spasi. Nah, kita gunakan RESTful dash atau hyphens API.
Kita lanjut ke rules yang keempat, yaitu penggunaan underscore itu sebaiknya dihindari karena underscore ini sangat sulit ya dibaca ketika bentuknya itu link ya. Dalam bentuk link itu sangat sulit dibaca ya. Jadi dia itu kayak ngeblended dengan underline ya. Jadi sebaiknya dihindari. Meskipun sebenarnya tidak dosa sih pakai ini, cuman untuk menghindari kesalahan aja dalam membaca ya. Ini nggak ada, ini underscore apa underline gitu ya, nggak kelihatan dia karena ketika kita buat link ya bentuknya hyperlink itu mereka kayak tumpang tindih aja gitu ya. Jadi sebaiknya Anda hindari penggunaan underscore. Rules yang berikutnya, rules kelima adalah penggunaan lowercase dalam URI path. Jadi pada bagian path dari URI itu sebaiknya gunakan huruf kecil semua, lowercase ya. Nah kalau bagian domain di depan itu nggak masalah. Kalau Anda mau bikin huruf kecil, huruf besar itu nggak masalah. Karena itu nanti akan ditranslate ya, akan ditranslate oleh DNS. Jadi DNS itu tidak membedakan antara lowercase dengan uppercase, jadi nggak ada masalah. Nah, sementara untuk path ya, untuk tujuan konsistensi sebaiknya Anda menggunakan huruf kecil semua ya. Karena apa? Karena ini ada contoh nih, contoh ya. Karena huruf besar dan kecil itu sangat bukan sangat ya, dibedakan ya, dibedakan pemaknaannya. Jadi contoh di sini ada 3 buah URI ya. Bagian domainnya itu sebenarnya semua sama aja ya, gede kecil mau alay mode juga boleh ya, nggak ada masalah. Nah, tapi di bagian belakang ini akan berbeda ya, akan dimaknai secara berbeda. Jadi untuk URI 1 ya itu oke, URI 2 itu sebenarnya oke juga ya karena yang di uppercase hanya domain name saja, tidak masalah. Nah, sementara yang ketiga ini berbeda ya. Jadi URI yang ketiga ini akan dianggap tidak sama dengan URI 1 dan URI 2 karena di sana ada huruf kapital ya, ada huruf pada path dari URI ini ada uppercase-nya, yaitu misalnya huruf B itu ada uppercase-nya. Jadi ini dibedakan dengan dua URI di atas ya. Jadi untuk konsistensi sebaiknya gunakan huruf kecil semua atau lowercase semua. Jadi lebih konsisten gitu ya. Selanjutnya kita ke rule yang ke-6 atau aturan yang ke-6 yaitu hindari penggunaan ekstensi. Jadi kalau karena kita nanti menggunakan JSON mostly ya, jangan tulis di sana JSON ya karena bisa saja nanti responsnya itu dalam bentuk yang lain, XML atau lain sebagainya ya. Jadi jangan dituliskan dalam URI. Ekstensi itu tidak baik dituliskan dalam URI. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai domain rules atau sebenarnya domain name rules, jadi aturan terhadap penggunaan domain names. Nah, rules yang berikutnya adalah nomor 7 ya mengenai penggunaan subdomain names karena biasanya API yang disediakan itu berada di subdomain. Misalnya di depan ditambahin API gitu ya. Jadi api.lib.something gitu ya. Jadi lib di situ kalau di kasus kita ya, di sini ada API lib playground.com. Di sini sebenarnya aplikasinya adalah lib ya, library. Nah, kemudian library ini memberikan serangkaian atau sekumpulan API yang ditaruh di subdomain API. Jadi ini subdomainnya. Jadi kalau Anda sudah pilih subdomain ini, sebaiknya Anda konsisten menggunakan subdomain yang ini untuk semua API yang Anda publish. Nah, untuk rules yang ke-8 di sini sebenarnya lebih ke arah dokumentasi. Ingat bahwa kontrak di service di REST-based service itu dalam bentuk documentation. Artinya developer itu akan dependent atau akan sering mengunjungi documentation dari API Anda. Nah, pastikan documentation atau domain name atau subdomain name yang Anda gunakan itu konsisten sehingga developer nggak bingung, wah ini kok subdomainnya ganti nih, akhirnya dia sulit untuk mencari kontrak yang Anda tuliskan dalam documentation. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus konsisten untuk baik API domain name-nya, subdomain name-nya, dan documentation-nya. Sip. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai resource hierarchy.
Jadi resource tadi sudah kita bicarakan bahwa resource itu adalah segalanya, apapun itu, benda-benda itu bisa kita pandang sebagai resource. Nah, resource itu ada 4 macam, 4 tipe. Yang pertama disebut dengan document, kemudian ada collection, ada store, dan ada controller. Nah, untuk collection dengan store ini sebenarnya agak mirip. Nah, kita akan bicarakan seperti apa kemiripan dan perbedaannya. Kita akan mulai masuk ke tipe resource yang pertama, yaitu dokumen. Jadi dokumen adalah sebuah representasi dari sebuah record atau sebuah tuple atau sebuah objek instance, sebuah instance lah gitu ya, ketika kita dari sudut pandang OP. Nah, dalam sebuah dokumen atau dalam sebuah record ini, bisa saja dia memiliki sub konsep atau bukan sub dokumen ya, sub resources ya, yang membentuk atau yang berkontribusi terhadap pembentukan si dokumen itu sendiri. Ya, misalnya sebagai contoh nih, ya kita punya sebuah buku ya. Ini bukunya ini punya ISBN 144 bla 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 bla. Kemudian sebuah buku kan di dalamnya ada chapter. Nah, setiap chapter-chapter itulah kita kemudian lihat sebagai sub-konsep atau sub-resources dari dokumen yang namanya buku. Jadi chapter itu, chapter 1, chapter 2, bla 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 bla. Nah, itu ya. Sampai appendix gitu itu termasuk sub-konsep atau sub-resources dari buku. Di situ buku dengan ISBN 144 bla 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 itu adalah resource utamanya ya, atau parent dokumennya. Kemudian dia punya sub dokumen atau bukan sub dokumen ya, sub resources atau sub konsep yang di sini kita contohkan dalam bentuk chapter. Kira-kira seperti itu. Tipe dari resource yang kedua adalah collection. Saya mau ingatkan bahwa collection dan store itu punya kemiripan dalam konsep, namun ada perbedaannya juga. Perbedaannya ini terdapat pada ownership. Kalau collection itu ownership-nya adalah provider, sementara store itu ownership-nya adalah consumer ya. Jadi consumer, pengguna dari service itu adalah owner dari store. Kalau collection, ownership-nya berada di provider, service provider. Oke, kita bicarakan dari collection. Seperti namanya, collection itu seperti kumpulan ya. Ya, kumpulan dari resources, seolah-olah seperti itu, kumpulan. Atau bisa dimaknai seperti directory ya. Directory itu kan dalamnya ada banyak berkas ya, gitu ya. Tapi bisa saja directory ini berisi directory yang lain ya. Jadi bisa dipandang sebuah collection itu bisa saja berisi collection yang lain ya. Kira-kira seperti itu gambarannya, kasarnya. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, API lib scplayground.com itu full domain name-nya. Lalu ada collection namanya books. Jadi ini collection. Nah, kemudian contohnya sebagai berikut. Kita akan contohkan di sini mengenai ownership ya. Ingat bahwa sifat dari atau karakteristik dari collection adalah mampu menyimpan atau sifatnya seperti directory, jadi menyimpan banyak bisa menyimpan banyak resources di dalamnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai ownership-nya ya. Ini contoh, saya akan tunjukkan dalam bentuk contoh. Jadi di sini ada sebuah library ya. Ini dia mengekspos API-nya ya. API-nya namanya API lib scplayground.com/books, itu API-nya. Kemudian ada seorang author penulis buku yang ingin mendaftarkan bukunya ke dalam library tersebut ya, untuk menjadi bagian dari koleksi library tersebut. Ingat bahwa di dalam library ini books itu adalah collection atau menjadi ownership, atau ownership-nya berada di tangan provider atau berada di tangan library. Jadi adalah hak library untuk menerima atau menolak permintaan dari author untuk menyimpan atau mendaftarkan bukunya ke dalam library. Ya, jadi kayak library ini kan punya rak-rak gitu ya, Anda bisa bayangkan seperti itu. So, Anda mau nyumbang buku gitu ya, mohon maaf saya mau nyumbang buku nih, buku saya bagus, keren, dan lain sebagainya.
Tapi kan hak dari perpustakaan itu untuk menolak, bukunya kayaknya nggak cocok buat kita, atau ya dengan alasan yang lain dia bisa saja menolak atau bisa saja menerima, ya menjadi bagian dari koleksi perpustakaan itu sendiri. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ownership dari si collection itu adalah milik dari si provider. Di sini konteksnya adalah si library yang memiliki ownership dari collection yang namanya books, ya kira-kira seperti itu. Nah itu untuk collection. Nah sekarang kita akan lihat yang berikutnya mengenai store. Nah untuk store seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, secara konsep itu mirip dengan collection, yaitu menyimpan atau bisa dipandang seperti directory yang menyimpan resources lainnya, ya. Yang membedakan adalah pada store itu ownership-nya berada di tangan si consumer, ya. Di sini contohnya, ya, kita langsung ke contoh aja. Jadi ada sebuah books, ya, dengan ISBN 144 bla 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 bla. Nah, si books ini memiliki di dalamnya punya si book 144 ini memiliki direktori di dalamnya seolah-olah, ya. Direktori ini namanya adalah chapters. Nah, chapters ini sebenarnya by konsep mirip dengan collection, tapi di sini bukan collection, ini adalah store. Kenapa? Karena isi dari chapter dari buku 144 bla 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 itu tidak menjadi hak dari perpustakaan, tapi hak dari author. Ya kan terserah author dia mau bikin berapa chapter di situ, mau 10 chapter, mau 11 chapter, suka dia. Si library tidak bisa mengendalikan berapa chapter yang harus diisi atau boleh diisi dalam sebuah buku. Jadi di sini contohnya sangat clear, ya, berbeda antara store dengan collection yang tadi, ya. Kalau collection ownership berada di tangan perpustakaan, ya, provider, di situ konteksnya perpustakaan. Sementara store ownership-nya berada di tangan dari consumer. Di sini consumernya kan di konteks kita ini adalah si author, ya. Si author tuh suka dia mau nulis berapa chapter dalam bukunya. Yaitu contoh untuk store. Selanjutnya adalah controller. Ini adalah tipe yang keempat, yang terakhir dari resource. Jadi controller itu bisa dipandang seperti sebuah procedural concept atau sebuah action yang dieksekusi dalam level resource, ya. Jadi misalnya contoh nih, langsung aja, ya. Nah, di sini contohnya ada sebuah buku. Nah, buku ini ISBN-nya 144 bla 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 bla. Kemudian kalau kita lihat path-nya, ya, ini path-nya saja yang ditunjukkan. Path-nya adalah books slash 144 bla bla bla. Kemudian ada action di belakangnya, yaitu request, ya. Kemudian ada action lagi borrow, kemudian ada action lagi return. Jadi request dulu, kemudian kita borrow, kita pinjam, kemudian kita return, kita kembalikan, gitu, ya. Kira-kira contohnya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa verb, ya, untuk mencerminkan apa yang kita ingin lakukan terhadap resources tersebut, meskipun di sana sudah ada controllernya, ya, sudah ada procedural konsepnya, sudah ada actionnya. Misalnya contoh kita menggunakan request, ya. Request itu hanya ingin tahu saja, ini ada nggak sih bukunya ini, atau buku ini available nggak sih, kira-kira seperti itu, ya. Nah di sana kita bisa menggunakan method atau verb post. Nah ini kita akan bicarakan nanti, ya, di sesi berikutnya. Kemudian kalau kita mau borrow, misalnya kita mau pinjam, ya. Nah kita kalau pinjam kita bisa menggunakan verb patch, atau misalnya bisa saja post, ya. Nanti kita bicarakan next session, ya. Lalu untuk return gitu juga, ya, bisa menggunakan patch, bisa menggunakan post, bisa menggunakan put, ya. Tapi nggak cocok ketika kita menggunakan delete, ya, karena return itu kan ngembaliin, ya, bukan menghapus resources. Lagi pula kalau kita menggunakan kata delete di sana menjadi aneh. Sebenarnya ada rules berikutnya mengenai larangan penggunaan CRUD, ya. Jadi menggunakan sense CRUD, ya, nggak boleh kita bikin create, update, delete gitu, nggak boleh sebenarnya untuk penamaan controller atau penamaan procedural concept. Jadi kalau Anda mau bikin controller, jangan gunakan yang maknanya CRUD, ya. CRUD itu create, read, update, delete gitu, ya, nggak boleh, itu nggak cocok karena maknanya kurang pas dalam konteks REST service yang
semantiknya tuh ada meaning semantiknya gitu ya. Dan meaning semantik ini ditunjukkan atau diungkapkan dalam bentuk eh, HTTP method. Nanti kita bicarakan di next session lah, supaya nggak mix di sini. Oke, kita lanjut ya. Masih berhubungan dengan resources yang sebelumnya, ada hierarkinya gitu ya. Nah, kita akan bicarakan mengenai naming resources. Jadi bagaimana kita memberi nama dari resources. Nah, untuk dokumen, tadi kan ada 4 ya. Kita bicarakan yang pertama, dokumen. Untuk dokumen kita menggunakan kata benda yang sifatnya singular. Ya, singular itu tunggal gitu ya. Kemudian untuk collection dan store kita menggunakan noun juga, kata benda tapi sifatnya plural. Jadi misalnya kayak tadi books ya, slash books gitu ya. Kemudian slash chapters gitu ya. Jadi itu plural. Kemudian untuk rules yang nomor 12 ya, untuk controller kita menggunakan verb atau verb phrase atau frase yang maknanya kata kerja gitu ya, kira-kira seperti itu. Misalnya tadi borrow, kemudian return dan lain sebagainya. Kemudian perlu diingat juga bahwa identity atau ya identity dari sebuah resources, dari sebuah dokumen itu juga bisa digunakan sebagai store. Jadi kayak tadi ya, ada books, kemudian ada ISBN-nya 144 bla bla bla. Nah, di situ ISBN itu juga bisa kita manfaatkan atau berperan sebagai store ya. Di dalamnya ada chapters gitu ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai store juga. Nah, untuk rules yang ke-14 ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk controller Anda dilarang atau sebaiknya tidak menggunakan kata-kata kerja yang maknanya CRUD ya. CRUD itu create, update, delete. Itu yang maknanya seperti itu jangan dipakai ya. Contoh misalnya create itu ada similarity dengan punya sinonim dengan insert misalnya, jangan pakai seperti itu ya. Jadi mohon dihindari ya. Contohnya misalnya di sini ada API lib si playground.com/books/144 bla 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 update. Nah, ini nggak bagus ya. Nah, untuk kalau Anda memang mau mengupdate, jangan gunakan controller update, tapi gunakan HTTP verbs atau HTTP methods yang sesuai ya. Misalnya menggunakan patch atau menggunakan put ya, itu bisa dipakai untuk merepresentasikan tujuan dari CRUD ya. Anda bisa pakai HTTP methods atau verbs yang relevan ya, yang relevan dengan maksud dari URI tersebut. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai query string. Jadi sebenarnya query string ini sifatnya opsional. Jika Anda ingat tadi ya, dalam URI format, di sana ada scheme ya. Di sana scheme itu udah masuk URL sebenarnya. Kemudian ada domain name ya, full domain name-nya dan termasuk di sana subdomain-nya. Lalu ada path. Nah, ini bagian yang wajib ya, yang mandatory. Lalu query dan fragment itu sudah opsional, boleh ada, nggak ada juga nggak masalah. Nah, biasanya query string ini dipakai untuk memberikan informasi tambahan, parameter tambahan ketika sebuah service itu di-invoke atau di-call atau di-consume gitu ya. Biasanya dipakai untuk filtering dan posisi dari query ini biasanya paling belakang ya. Paling belakang bahkan setelah controller gitu ya. Kalau ada controllernya ya, paling belakang bawahnya. Nah, rules yang ke-15 adalah rules yang berkaitan dengan query string. Nah, untuk query string biasanya bisa dipakai untuk melakukan filtering, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian biasanya dipakai juga untuk pagination atau kayak bikin halaman-halaman gitu ya. Jadi halaman pertama itu nomor 1 sampai 10 datanya. Kemudian kita next jadi nomor 11 sampai 20. Kita next jadi ada page ya, ada page-nya ya untuk pagination. Jadi biasanya dipakai untuk itu. Tapi nggak harus begitu sih pendekatannya. Tapi biasanya dipakai untuk seperti itu, filtering ya, mostly. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membicarakan mengenai semantik aspek secara spesifik di bagian HTTP request verbs. Jadi apa saja verbs yang dipakai, kapan dipakai gitu ya.
Kemudian HTTP response code seperti saya sudah ceritakan pada sesi sebelumnya, ada misalnya 200, 201, ada 403, macam-macam. Kemudian kita akan membicarakan mengenai aspek representational, yaitu misalnya dalam bentuk XML, JSON, dan lain sebagainya. Itu untuk next. Nah, selanjutnya saya minta untuk tetap mencoba atau mengeksplor tentang GitHub API, akan ada tugas berkaitan dengan ini, ya. Itu saja. Baik, demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ciao.